Selamat sore bagi kita semua. Jadi pertama-tama saya berterima kasih dulu pada pengurus acara ya, panitia sudah mengundang saya di acara yang keren ini. Jadi waktu saya lihat media sosialnya, saya kaget nih, para pembicara yang lain, direktur, komisaris, apalagi penulis buku dan sebagainya. Saya jadi bingung nih, saya sebagai apa ya? Makanya saya bilang aja saya master guide, senior youth leader, supaya agak-agak seimbang lah gitu. Jadi agak-agak gugup ini sebenarnya berbicara. Next slide, ini ya. Nah ini jadi saya pertunjukkan kalau saya ini sudah dilantik master guide, sudah dilantik senior youth leader juga, jadi nggak kalah menarik topik yang akan saya saksikan ya, testimoni yang akan saya bawakan. Judul saya Network is Net Worth. Ini karena ini ada hari Sabat juga, jadi saya kasih dulu ayat sebelum testimoni. Matius 5 ayat 5, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Jadi ini satu ayat saja nih testimoni saya karena waktunya juga nggak banyak. Jadi kalau membaca lemah lembut ini awalnya waktu saya kecil lah, saya bilang ini lemah lembut ini yang apa ya, yang mental kah, yang ngalah terus, yang gimana. Tapi setelah saya lumayan besar lah, lumayan dewasa, saya baca di James Version gitu, artinya meek, lemah lembut itu meek, bukan weak. Terus kemudian saya baca terjemahan New American Standard, gentle bukan weak. Kemudian dalam terjemahan International Standard Version, those who are humble bukan weak. Jadi saya memaknai kata lemah lembut ini bukan lagi kayak gini, kayak yang itulah yang mengalah terus, yang sopan, maksudnya yang lemah lah, bukan yang lemah saya maknainya sekarang, tapi yang humble, yang gentle. Lalu saya memaknai kata memiliki bumi ini, sebenarnya banyak referensi ya, ada yang bahasa Inggris memiliki bumi, tapi karena ini testimoni, menurut saya sendiri, saya memaknainya yang memiliki bumi ini adalah yang kaya, yang sejahtera. Nanti kalau mau diskusi ya nantilah, tapi ini kan testimoni ya. Memiliki bumi artinya kaya, sejahtera gitu. Kemudian ini salah urutan slide-nya ini. Harusnya ini perkenalan. Jadi ini waktu saya wisuda S1 ya, ini mukanya masih lemah lembut nih. Waktu S1. Nah ini waktu saya S2 masih lemah lembut lagi wajahnya. Kemudian ini sekarang saya sebagai mahasiswa mengambil S3 di UI. Bersama ini fotonya bersama Bang Gerat nih, katanya panitia nih. Nah, jadi sekarang saya adalah anggota PCM juga sama teman-teman. Yang PCM mana? Coba angkat tangan. Nah, banyak ya. Follow Jesus. Nah, itulah udah lupa. Lupa ininya apa. Gimana yel-yelnya coba. Follow Jesus, embrace his mission, change the world. Iya. Terima kasih teman-teman. Oke. Tadi saya bilang adalah lemah lembut memiliki bumi. Apa sih maknanya? Saya menangkapnya karena kita lemah lembut, kita jadi banyak teman. Makanya judul saya network is net worth. Saya ini membagikan testimoni ya, bukan paling jago ya. Tapi ya sharing lah. Bagaimana sih cara mendapatkan relasi? Yang pertama adalah harus keluar. Artinya apa? Kita harus ya kesana kemari. Gabung PCM contohnya, ikut Kampore, kemarin kan ikut Kampore, keluarlah pokoknya. Kalau udah nggak mahasiswa ya gabung partai, apa kek. Advent boleh nggak partai? Boleh Pak, boleh kan. Nah, keluarlah pokoknya, keluar supaya dapat relasi. Kedua menurut saya adalah menjangkau. Nah ini artinya menjangkau ini kadang-kadang ada orang yang pendiam-pendiam ini kita yang harus dekatin. Supaya dapat relasi. Kadang-kadang kan ada yang duduk-duduk di pojokan apa segala macam, malah kita yang harus menjangkau. Yang ketiga harus berekspresi dan terlihat. Kalau ini poinnya saya berpikir ya teman-teman saudara-saudara. Walaupun saya ikut-ikut organisasi, ikut acara, tapi kalau saya ngambil bagian, kalau saya nggak kayak gini lah contohnya berbicara atau jadi panitia dan segala macam, saya juga nggak akan dikenal orang.
Kayak misalnya saya ngajak teman saya, ayo datang yuk ke acara, tapi duduknya di pojokan yang gak dikenal juga, walaupun sudah keluar dia. Makanya saya sharing ke teman-teman yang anak muda nih, harus berekspresi. Jangan cuma duduk-duduk, diam-diam, selamat sahabat, pulang. Supaya banyak yang kenal. Karena BTW, saya kan lawyer, klien saya banyak kan advent. Ini ngaku-ngaku aja nih. Kemudian terakhir harus lemah lembut. Walaupun kita keluar menjangkau berekspresi, kalau nggak lemah lembut kan orang malas juga sama kita nih. Ah ini sombong nih, nggak jelas nih, ngapain sih temanin master guide? Sombong banget orangnya. Nah, gitu dia. Jadi panggilan saya master guide biasanya. Kalau di gereja sama di wilayah Cibubur. Next. Nah ini juga tips nih kenapa saya bilang tadi relasi dan segala macam. Apalagi untuk kita yang, karena temanya ini kan ada pengusaha-pengusaha lah temanya nih bisnis, sharing, marketplace. Makanya saya kasih juga nih tips kepada teman-teman, apa yang orang tua juga udah tahu pastinya ya. Bagaimana cara paling ampuh mendapatkan dan meyakinkan calon customer atau kalau saya klien. Apa sih caranya? Ikut master guide? Enggak, bukan. Caranya adalah testimoni saudara-saudara. Jadi pengalaman saya adalah sebagai lawyer paling sering mendapatkan klien dari relasi klien sebelumnya. Jadi misalnya saya ada klien nih PT apa, menanglah kasus saya, wah itu kesebar kan ke teman-temannya. Teman-temannya yang inilah yang Cina, yang Korea apa segala macam di lingkungannya terkenal. Kalau kalah pun saya dikenal juga. Kalau pelayanan saya baik, gampang dihubungin. Jelas lah kan sebenarnya klien juga tahu kalau dia salah. Jujur-jujur aja dia tahu kalau dia salah. Paling enggak hukumannya saya rendahin atau gimana lah. Terus yang kedua di online shop, ini kita ya yang di Tokopedia, Shopee segala macam, kita pasti lihat review. Lihat bintang, testimoni orang-orang sebelum membeli. Kayak contohnya nih misalnya kita bilanglah ke tempat wisata ke Bogor lah, ke Curug Bogor. Kita kan lihat di Google Map tuh reviewnya. Jalannya sempit lah, banyak punglinya aja jadi malas. Makanya menurut saya ini review paling penting dalam usaha lah. Dari review ini kita dapat relasi. Nah, next slide. Kemudian bagaimana sih agar testimoni kita bagus? Review orang ke kita bagus. Selain produk, barang dan jasa yang kita tawarkan harus lemah lembut. Pernah nggak teman-teman nih makan di restoran, enak makan restorannya tapi pelayannya ini mukanya nggak jelas, kayak cemberut. Kita bilang kan di review Google Map, makanannya enak tapi pelayanannya kurang. Nah, kayak gitu tuh. Walaupun produk kita bagus tapi harus tetap lemah lembut. Itu yang diingat orang, teman-teman. Nggak ada timekeepernya ya, berapa menit lagi? Oh masih aman. Takutnya melewati nanti. Nah, jadi ini pengalaman master guide ya. Ini saya kan master guide panggilannya. Tadi dibilang di ayat saya kalau berbahagialah orang yang lemah lembut memiliki bumi. Lemah lembut memiliki bumi, berarti orang kaya lemah lembut kan gitu. Itu pemahaman saya. Tapi kenapa di masyarakat kita nih, di gereja-gereja juga banyak, anggapan orang kaya itu sombong. Kenapa sih? Berarti ayat Alkitab salah dong. Nah, jadi menurut saya nih, nanti bisa diskusi lagi nanti kalau misalnya salah ya, karena saya masih Gen Z katanya, padahal 96 tadi, beda 1 tahun. Karena orang kaya itu sama orang-orang udah dikira sombong duluan sama orang lain. Pernah nggak kita datang ke gereja nih, ada orang kita nggak kenal nih tapi mobilnya bagus. Kita udah nganggap dia itu susah dijangkau. Padahal belum tentu. Kita sudah nganggap duluan kalau dia itu adalah sombong. Yang kedua, karena orang kaya itu banyak dibenci sama masyarakat. Dari sinetron-sinetron tuh, orang yang kaya menzolimi terus tuh. Yang miskin ditindas. Terus yang kayak orang-orang kayak buru-buru bilangnya tenaga gue dipakai untuk kekayaan pengusaha. Paling gak mikir dia pengusaha itu kan mikirin uangnya juga, mikirin gajinya mereka. Ketiga dibilang pesugihan, ini kalau ya sekarang ya tenarnya di Gunung Kiwi ya.
Dibilang pesugihan orang kaya ini apa namanya menyembah setan, sudah menjual dirinya ke setan nih. Hanya dibilang orang sombong. Ini yang paling poin paling sering nih. Karena orang-orang kaya, orang sejahtera tidak suka mencampuri urusan orang lain. Bisa dibandingkan nggak kalau di kampung tuh? Wah ini campur semuanya, campur aduk semuanya urusan. Coba di perumahan-perumahan, kenal tetangga pun enggak. Karena kita tidak suka mencampuri, makanya dibilang sombong jadinya. Padahal ya karena banyak urusan. Tapi coba saudara pikir-pikir nih, entah di gereja, entah di masyarakat, yang paling gampang emosi itu orang miskin atau yang kaya? Miskin kan, yang jangan miskin lah bilang, sorry. Yang kekurangan bukan. Yang cukup lah, yang cukup atau yang kaya yang lebih ini, lebih gampang emosi. Nah ya kan yang cukup lah kan, yang kaya kan biasanya enjoy aja, dapat masalah pun enjoy. Yang suka mencampuri urusan orang siapa? Yang kaya atau yang cukup nih? Yang cukup kan, yang ribet siapa biasanya nih? Makanya jadi ya sebenarnya ayat Alkitab sudah benar menurut saya. Yang lemah lembut memiliki bumi, karena mereka ramah, sopan, penurut. Jadinya ya orang-orang suka dekat mereka, jadi banyak relasi. Ini dikit-dikit kalau ini aku dianggap, yang paling sering baper lah. Yang banyak uang atau yang dikit uang yang gampang baper? Yang dikit kan biasanya, pengalaman saya. Jadi karena waktunya juga sudah 2 menit ya dibilang, kesimpulan yang saya akan bawakan dari judul Network is Net Worth adalah, jadilah terlihat kepada anak-anak muda nih. Jadi terlihat, jangan di pojok-pojokan, jangan di rumah-rumah terus. Jangan nonton-nonton kartun mulu, nonton anime apa segala macam itu. Harus keluar juga, harus terlihat. Kedua, jadilah lemah lembut sesuai ayat Alkitab. Gak mungkin ayat Alkitab salah. Lemah lembut memiliki bumi. Akibatnya nanti, tadi itu sebabnya, akibatnya adalah relasi kita makin banyak. Kemudian dengan relasi kita makin banyak, rezeki kita makin melimpah. Terima kasih, Tuhan memberkati.